Halo rekan peternak, kembali lagi bertemu dengan saya Chandra Distiawan, partner rekan untuk diskusi. Eh, Cukup lama saya tidak mengupload video terbaru saya. Mohon maaf karena tidak bisa mendampingi rekan-rekan peternak mengupdate informasi baru pada rekan-rekan peternak. Ya, seperti rekan-rekan tahu, baru saja saya kehilangan bapak saya meninggal dikarenakan COVID. Jadi memang dalam hal ini saya berpesan kepada semuanya jaga kesehatan, jangan abaikan apapun yang terjadi. eh, COVID itu nyata, dampaknya terlihat jelas. Jadi jaga diri, jaga keluarga. Jadi mari kita sama-sama perangi wabah pandemi ini. Selain dari kita juga berperang melawan ASF. Ya, kondisinya memang sedang carut marut. Jadi harapannya memang peternak dalam hal seperti ini selalu prima mengambil keputusan dengan hikmat, dengan bijaksana, tidak dalam kondisi yang emosi dan sembrono sehingga malah dampaknya lebih parah. Jadi dalam hal seperti ini saya ingin memberikan satu pemikiran, satu wacana yang saya beri judul dalam presentasi nanti yaitu mau dibawa kemana peternakan babi ini karena memang arahnya akan ada transformasi kah, akan ada perubahan kah? Kita diskusikan sama-sama ya. Tetap di channel saya ini, ikuti setiap video-video yang baru. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena memang banyak sekali orang yang juga menanyakan kepada saya kenapa nggak produksi lagi video, Bapak kemana gitu kan. Jadi memang banyak teman-teman yang memanfaatkan channel saya dan saya pun dengan senang hati berbagi, menjadi partner, menjadi teman, sharing-sharing untuk saya hanya berbagi apa yang saya pernah jalani. Oke, langsung ke presentasi. Ya, seperti eh, yang saya sampaikan tadi, jadi kali ini saya ingin membahas tema besarnya yaitu mau dibawa kemana sih peternakan babi Indonesia ini gitu kan. Jadi sama-sama kita tahu wabah populasi turun, akhirnya data BPS juga menunjukkan adanya penurunan ternak babi yang dipotong dari tahun 2019 sudah mulai turun, 2020 apalagi turun, kayaknya 2021 ini nanti kalau closing di Desember juga akan turun karena kita sama-sama tahu di 2021 ini beberapa peternak yang di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur terinfeksi wabah penyakit ASF sehingga semuanya serba eh, tidak terkontrol. Akhirnya beberapa kandang juga sekarang ini dalam kondisi kosong kandang karena ternaknya harus dikosongkan kemarin, entah mati, entah ada juga yang dipotong. Jadi hari ini, kesempatan ini saya ingin bertukar pikiran. Jadi saya ingin sharingkan apa yang menjadi pergumulan saya, keresahan saya kalau bahasanya komika. Jadi teman-teman nanti bisa peternak sama-sama kita diskusi. Kalau memang ada komentar-komentar, silahkan masukkan ke komen, drop chat, atau hubungi saya di WhatsApp. Atau saya juga punya Facebook page. Silahkan manfaatkan semua yang ada. Jadi kita akan berdiskusi lebih jauh lagi nanti bagaimananya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjadi seorang rekan untuk para peternak babi rumahan. Sekaligus saya juga ingin memotivasi kalian, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa teman peternak walaupun kecil tidak sendirian. Minimal dari sini saya akan berbagi sesuatu. Saya coba bagikan itu secara free, pakai internet. Kalau internet tidak punya, pergi ke warung kopi yang ada wifi-nya untuk download video saya. Nanti ditonton di rumah, linknya di-share ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan informasi yang sama. Jadi saya mikirin kenapa sih peternak babi rumahan atau backyard bahasa Inggrisnya atau yang babinya ternaknya di bawah 10 ekor atau di bawah 50 ekor gitu ya. Memang belum ada standar yang jelas kita menyebutnya yang rumahan yang mana, yang menengah yang mana, yang besar yang mana gitu. Tapi kalau di undang-undang ada nanti berapa populasi berapa sudah harus ada izin usahanya. Kalau di bawah itu jadi belum ada izin usahanya. Jadi nanti ada batasannya. Saya tidak hafal tuh nanti ada batasannya kalau pengemukan berapa ekor, indukan berapa ekor. Nah, saya di sini ingin berperan untuk sebagai rekan yang memberi
dampingan, memberi saran kepada rekan-rekan yang memang kecil. Karena mimpi saya berkontribusi positif kepada usahanya Bapak Ibu, sehingga bisa berkembang, nanti ke depannya bisa menjadi peternak yang besar, peternak yang hebat. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama tahulah metode SWOT ya. Mungkin yang ada pernah SMA, kuliah, itu biasa kita melakukan SWOT untuk sebuah analisa usaha. Jadi S-nya itu kekuatan atau strength, bahasa Inggrisnya. SWOT itu kita ambil dari bahasa Inggris ya. Jadi W-nya atau W-nya itu weakness, terus O-nya itu opportunity, terus T-nya itu threat atau ancaman. Nah, saya akan mulai masuk ke kekuatan. Apa sih? Apa reason kenapa teman-teman tetap di bisnis babi? Ataupun memang eh, akan memulai bisnis babi untuk pendatang baru, untuk newcomer, welcome. Saya dengan senang hati akan mendampingi rekan-rekan. Memang terkesan nanti ke depannya ya karena banyaknya antusias yang menghubungi saya tidak bisa layani memang satu-satu secara cepat, mungkin butuh waktu dan terkadang saya juga lupa chattingnya tertumpuk. Jadi silakan kalau yang belum direspon sama saya, chatting balik lagi, drop aja, nanti akan kebaca sama saya kan kalau pas ada memang waktunya lagi memungkinkan nanti akan saya respon. Nah, di sini strengthness itu kita yang membuat masih optimis beternak babi yaitu adalah beberapa suku, beberapa daerah, beberapa area, beberapa provinsi, beberapa pulau itu ada korelasinya peternak babi ini dengan budaya. Ada yang melekat di dalam budaya pernikahannya, harus menyumbangkan apa? Harus ada babi jantannya, taringnya untuk upacaranya. Di beberapa tempat juga kepala babinya itu nanti dipakai untuk ornamen-ornamen perlengkapan pernikahan. Eh, di acara-acara kita juga ketika memang yang tentunya yang ini ya, yang menghalalkan babi ya, itu biasanya menu-menu makanannya itu main dish-nya itu, menu utamanya itu biasanya babi. Jadi karena memang yang sebelumnya itu harga babi kan memang di bawahnya daging sapi. Tapi memang perkembangannya sekarang nanti saya share untuk harganya memang harganya sekarang sudah hampir so-so mendekati daging sapi. Nah, itu yang pertama melekat dengan budaya sehingga orang akan walaupun terhenti dengan COVID ini dilarang menikah atau menikah dengan tamunya dibatasi, pertemuan-pertemuan dibatasi dan ini sebagainya. Memang semuanya serba tidak normal sekarang, tapi pernikahan akan tetap dilakukan. Orang yang menikah tetap upacara-upacara di dalam satu siklus kehidupan mungkin ada yang lahiran, ada yang khitanan, sunat, nanti ada yang menikah, ada yang meninggal, nanti ada lagi apa? Itu ada beberapa daerah yang identik dengan ternak babi dan tidak bisa digantikan sembarang dengan ternak yang lain. Itulah kenapa kekuatan di bisnis ini. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman. Nanti saya akan masuk ke bagian juga kelemahan. Kenapa teman-teman juga jangan dipaksain ke babi kalau memang nggak memungkinkan gitu. Jadi nggak mati konyol juga, nggak bucinnya, nggak konyol gitu, tetap logis gitu. Jadi apa yang membuat kita tetap stay beternak babi atau memang harus kita banting setir ke spesies lain atau ke bisnis lain. Nah, kedua adalah demand. Kalau diperhatikan segmented-nya atau segmen yang yang memakan babi, kalau memang kita lihat di Indonesia ini mungkin yang terbesar adalah kantong-kantongnya yang rumah potong hewan yang motong babi yaitu Jakarta, nanti ada di Surabaya, ada lagi nanti Bali dan daerah-daerah Sumatera Utara. Jadi sekarang ini demand-nya memang turun kalau dilihat dari kuantiti. Tapi permasalahannya eh, eh, bukan dikarenakan masalah daya beli atau berkurangnya customer, tapi hubungannya adalah karena memang supply-nya yang turun. Jadi demand-nya menurun. Kenapa demand-nya turun? Karena kalau dipaksakan dengan demand yang sama, harga terus melonjak.
Jadi kita sama-sama tahu dulu kita di awal-awal 2019 normalnya waktu sebelum ada wabah ASF yang memang menyebar begitu, harga sekitaran di harga 26, 29, 30 di daerah tiap-tiap daerah rataannya nyebarnya di range-nya di itu 25 sampai 30. Nah, sekarang ini range-nya sudah di 40 sampai 50. Bahkan yang di beberapa area di Pulau Jawa sudah masuk ke 70 sampai 75. Sehingga harga karkas bisa sampai 150 ribuan. Kalau harga karkas 150 ribuan per kilo di Jakarta itu udah sama dengan daging sapi yang membuat akhirnya mungkin ada mekanisme substitusi atau mungkin memang mengurangi menu-menu babinya juga mulai dikurangi karena saya rasa juga akan tergerus profitnya di bisnis kuliner. Kalau untuk kuliner daging babi, memang sekarang mereka akan substitusi. Beberapa rekan saya yang di Bali, yang biasanya ada apa sate babi atau apa gitu, dia pertama mulai mengecilkan ukuran potongannya. Tapi setelah itu memang mereka mengurangi porsi, mereka tutup lebih cepat karena persediaannya nggak banyak. Dan akhirnya beberapa restoran yang tidak kuat juga akhirnya dia substitusi. Dia tukar dengan menu yang lain. Dia tukar dengan ikan, dia tukar dengan sapi, dia tukar dengan ayam. Tergantung dari daerahnya. Tapi di sini saya mau bilang besar optimismenya kalau saya mau menganalisa ketika memang populasinya kembali, demand-nya akan cepat kembali. Karena babi ini segmented. Babi ini biasanya menengah, kalangan menengah ke atas yang mengkonsumsi babi, sehingga dia kemampuan ekonominya lebih stabil di masa-masa pandemi seperti ini. Sehingga jadi sebetulnya kalau memang ada supply, demand-nya akan tetap stabil karena memang masalahnya di supply saja. Babi banyak mati, babi banyak kena potong karena ancaman dari ASF di periode-periode kemarin. Nah, selanjutnya kenapa sih beternak babi itu menjanjikan atau menjadikan apa kekuatan dari bisnis ini tuh apa? Yaitu adalah keuntungan yang tinggi, tinggi banget sekarang ini dibanding periode-periode yang sebelumnya ya. Mungkin di pas wabah HC pun harganya nggak setinggi ini karena populasi juga nggak terlalu drop. Terus populasi juga repopulasinya, restockingnya juga cepat. Orang nggak mengalami trauma yang berkepanjangan karena di waktu itu memang sudah ada vaksinnya HC, jadi langsung recovery-nya cepat. Nah, hari ini rekan peternak masih menunggu yang namanya vaksin, masih menunggu yang namanya obat, atau menunggu yang namanya feed addictive atau premix apa yang memang bisa melawan ASF. Jadi memang semuanya sedang wait and see. Nah, yang berikutnya adalah pengalaman. Mungkin Bapak memang dari dulu bisnisnya bisnis babi. Jadi beberapa rekan peternak juga aku dari kecil di taunya ya ternak babi papiku. Setelah gede aku warisin kandangnya kandang babi. Artinya ketika mau lompat ke ternak domba, ternak bebek atau ternak yang lainnya ada kecanggungan, ada kegagapan karena memang harus belajar hal-hal yang baru. Kita sama-sama tahu orang Indonesia malas baca, orang Indonesia juga malas belajar. Terkadang yang membuat mencoba hal baru itu mereka menjadi apa ya, tidak confident, jadi menunda, jadi malas. Nah, terus networking. Ya kalau udah pengalamannya di babi, kenalannya jagalnya babi. Taunya suppliernya supplier obat-obat babi, taunya pakannya pakan-pakan babi, sales-sales pakan babi. Nah, yang membuat kenapa harus memulai lagi dari networking yang baru kalau memang punya networking yang kuat di bisnis babi. Berikutnya adalah babi ini juga bisa dijadikan bisnis sampingan. Artinya nggak perlu ditungguin 8 jam sehari kerja gitu. Apalagi yang pengemukan cukup diberi makan, dibersihkan, diberi makan, dibersihkan. Itu sehari 2 kali, kasih makan sehari 2 kali, dikasih palungan. Itu tidak makan banyak waktu. Jadi sehingga masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan utama. Bahkan kalau punya anggota keluarga, si anak bisa kasih makan dan bersihin, orang tua bisa, bapaknya bisa kerja, ibunya bisa atur rumah tangga. Nah, itu masih bisa dikerjakan untuk saat ini.
Karena kita ngomong ini bisnis kecil, rumahan levelnya, populasinya sedikit, jadi masih bisa dikerjakan. Terus lahannya produktif, Indonesia itu subur, jadi masih bisa kita tanam-tanam apa yang bisa dimakan sama babinya. Yang punya sawah masih bisa tuh dimasukkan dedaknya, menirnya. Yang ada kebun-kebun karet, apa kebun sawit, kebun kelapa masih bisa dipakai kopranya, masih dipakai bungkilnya walaupun dengan formulasinya nanti kita diskusi lagi. Nah, itu Indonesia itu kaya sebetulnya kalau kita mau memanfaatkan kekayaan yang ada di sekitar kita. Bahkan dalam hal ini saya ingin mengatakan soil feeding, makan limbah restoran itu dalam kondisi tertentu memang why not kita lakukan. Tapi di sini mempertimbangkan bagaimana supaya kita membunuh eh, bakteri patogen atau virus yang ada di pakan limbah restoran. Kita ngambilnya lebih fresh, kita pakai formulasi, kita pakai sistem fermentasi, atau kita pakai sistem pemasakan. Jadi ada cara ketika memang kita menginginkan sesuatu apa kegiatan untuk peternakan. Jadi tidak 100% 100 salah banget pakai limbah restoran, tapi kalau Bapak Ibu bisa mengupayakan supaya patogen dan virus tidak berkembang di dalam pakan, itu why not? Kalau orang yang larang-larang itu kan karena nggak ngitung betapa murahnya kalau pakai limbah restoran gitu kan, cuma bayar berapa gitu. Walaupun memang kalau pakai limbah restoran aja ya nggak cukup nutrisi dan proteinnya masih perlu tambahan lagi. Tapi kan itu 10%, 5% itu masuk kan lumayan untuk menekan biaya cost, untuk menekan biaya produksi. Nah, cuma caranya Bapak Ibu, teman-teman semua, bagaimana eh, pakan sampah ini, limbah restoran ini tidak semata-mata dapat langsung diberikan ke ternak itu sangat berbahaya untuk pengontrolan penyebaran penyakit. Nah, tadi kita udah masuk ke S, kita masuk ke opportunity dulu ya. Saya mau sisi kiri dulu baru sisi kanan. Walaupun kalau urutannya harusnya weakness-nya setelah kekuatan. Tapi nanti kita diskusikan. Nah, yang menjadi peluang adalah satu pasar Jakarta. Sekarang pasar Jakarta ini kalau bisa dibilang vacuum of power. Yang dulunya disuplai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sebagian, masuk Lampung. Ini semua lagi sedang goyang. Networking yang sudah ada, jagal-jagal yang sudah ada sama peternak, sudah saling kenal, saling kompak, sudah punya jaringan masing-masing, bubar. Dikarenakan banyak yang tumbang karena ASF. Jadinya apa? Banyak pemain baru. Manado masuk, Makassar, Palu mulai coba pasar Jakarta. Di Medan pun seperti itu, Bali pun sama, banyak pemain baru yang bergoyang. Jadi ada yang newcomer, ada yang lama bertahan. Jadi ada peluang-peluang. Setiap krisis pasti akan ada orang yang baru, yang kayanya baru, mungkin ada yang kaya juga jadi drop miskin karena bangkrut, ada yang dulunya tengah-tengah akhirnya jadi kaya. Jadi memang ada perubahan tingkat kekayaan ketika dalam kondisi krisis sama dengan sekarang lagi dalam kondisi Covid dan ASF berpeluang yang kena ASF yang kandang gede jatuh blek. Terus sekarang yang berani ambil resiko dan selamat dia langsung mulai 20 ekor jadi 50 ekor jadi 100 ekor. Wah, untungnya kan luar biasa sehingga bisa langsung bangun kandang, perluasan, nambah karyawan dan lain sebagainya. Jadi itu peluang. Ibu kota baru akan ada equilibrium baru kalau nantinya di Kalimantan. Siapa jagal Kalimantan akan mencari lagi. Nanti pasarnya lebih dekat ke Palu, Makassar, Manado. Akan ada pasar baru lagi. Yang kedua perlu diketahui, memang kita sering dengar kan di berita-berita itu pemerintah lebih merapat ke Tiongkok atau ke Cina, banyak investasi datang dari Cina. Eksesnya apa? Banyak bisnis yang dibentuk dengan negeri Tiongkok, Cina, itu mereka membawa beberapa karyawannya datang ke Indonesia. Beberapa itu jumlahnya nggak sedikit. Jadi ada yang sampai ratusan, ada yang mungkin bisa masuk, saya tidak berani pastikan jumlahnya mungkin bisa sampai ribuan kalau kita total. Nah,
sama-sama kita tahu juga bangsanya ini kan adalah bangsa pemakan babi. Jadi ketika satu perusahaan di dalamnya ada karyawan yang memang dominasinya adalah pemakan babi, maka dia akan ada ciptaan demand baru, kebutuhan daging babi. Nah, biasanya pengalaman saya dengan peternak-peternak atau memang trading daging babi, biasanya mereka masuk tender ke bagian kantinnya, kafetarianya, atau yang menyediakan makanan boxnya, karena mereka nggak boleh keluar masuk, apalagi kalau misalnya ambil di daerah pertambangan yang diambil oleh Cina gitu kan. Jadi mereka stay di dalam pertambangan sehingga konsumsi satu satu hari makan 3 kalinya harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah ini biasanya kalau memang Chinese nanti ada ininya demandnya untuk menu daging babi. Nah itu akan muncul ketika memang pemerintahnya banyak juga kerjasama dengan negeri Cina. Nah produk olahan sampai sekarang juga belum terlalu banyak orang bikin produk olahan turunan, hanya pemain-pemain besar aja. Jadi silakan itu kalau memang jeli nanti akan mungkin hari ini dijual babi hidup aja udah tinggi untungnya ya. Tapi nanti ke depan kalau memang ada lagi restocking, populasi naik, pasti nanti akan ada harga pasar mulai menurun karena menemukan titik baru. Nah, itu pasti nanti akan berpikir bagaimana produk-produk turunan yang belum banyak orang mainkan. Bantuan pemerintah mungkin saja karena di dalam resesi, di dalam krisis, nanti akan ada stimulus-stimulus ekonomi yang dimana itu biasanya disasarnya adalah KUKM. Restocking ini adalah peluang ketika teman-teman selamat hari ini, sehingga selain jual babi hidup atau di babi potong, itu nanti teman-teman punya peluang juga untuk menjual babi indukan itu sebagai calon induk darah atau calon bibit, calon induk untuk dikawinkan. Nah, ini peluang baru lagi karena kalau misalnya harganya 50, ketika dibeli sebagai babi indukan mungkin harganya bisa di-up sampai 60 sampai 70. Tapi ketika memang genetiknya so-so, kepalang babi potong ya harganya harusnya tetap 50. Ada sih teman-teman yang ya buat saya itu cheating. Marketingnya kuat, persepsinya di masyarakat kuat, pinter dia, babi potongnya dijual genetik. Jadi ya harusnya harganya tetap 50-an kalau kita beli di Jagal, tapi dia bilang ini hasil seleksi, babi yang panjang lah, bla bla bla, bullshit. Karena sudah disilang-silang, crossing, darahnya udah nggak murni lagi, jadi dia tipikalnya sudah jadi babi pedaging. Badannya gempal, ototnya gede, vulvanya kecil, dijual sebagai calon indukan. Kalau teman-teman beli itu ya kita lihat nanti apa yang akan dialami nanti di kandangnya. Jadi pinter kalau beli indukan, speknya indukan, kalau beli pejantan, speknya pejantan, bloodline-nya dilihat, silangannya apa, nggak sembarangan, jadi nggak asal colok babi, asal mainkan nanti permasalahan baru muncul kalau pelvisnya kecil, beranak sekali, anaknya nggak bisa keluar, induknya mati, atau induknya karakternya pedaging, jadi susunya dikit. Kita ingat lah ya, kalau induk itu kita mainnya sapi perah, kalau pejantan kita nyarinya jadi sapi potong. Artinya kalau betinanya sapi potong, susunya nggak akan sebanyak betinanya uh, apa FH, sapi FH. Sama kalau indukan yang bukan LH, LY, tapi biasanya di crossing sama LYD, jadi udah 3 Landrace kawin sama Yorkshire, dikawin lagi sama Duroc. LYD ini kalau dipaksain pasti karakternya pedaging, nanti pasti akan ada masalah, susunya nggak bagus, anaknya ini kenanya nanti di pembibitan karena itu karakter babi penggemukan dipakai untuk indukan, pasti nanti ada masalah baru, jadi perlu di setel lagi, perlu diadaptasikan lagi. Nah, itu tadi untuk peluang baru untuk di restocking. Yang terakhir ada pemanfaatan bahan baku yang ada di sekitar itu hampir sama dengan kekuatan tadi. Jadi ayo sama-sama sekarang kita cari produk-produk baru. Memang berkembang sekarang protein dari insek. Terus berkembang lagi nanti bahan pakan apa yang kita
Kita belum tahu nih yang dulunya belum belum biasa dipakai untuk pakan, tapi karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, jadi ada limbah-limbah baru yang bisa dipakai untuk pakan, itu adalah opportunity. Jadi banyak juga sekarang yang peternak-peternak yang memanfaatkan sistem fermentasi, dia pakai probiotik untuk fermentasi bahan-bahan makanan apa bahan-bahan pakan ini yang dari alamnya dia, entah dari tepung biji karet, ada nanti kopra, tepung bungkil sawit. Ya, jadi itu mereka kreasikan, fermentasikan sehingga kecernaan dan nilai nutrisinya meningkat. Nah, kita masuk ke bagian lemah. Apa sih kelemahannya kalau sekarang ini kita ngomong? Nah, peternak babi ini sering kali saya masuk ke topik yaitu tidak kompak. Mau kaya sendiri, mau menang sendiri, pecah belah. Bikin grup pun saling bermusuhan. Kenapa sih? Kenapa grup A dan grup B itu tidak punya kepentingan yang sama sehingga menjadi grup yang lebih besar yang lagi kita kasih nama grup C. Orang serikat pekerja aja ada afiliasi serikat pekerja karena kepentingannya sama. Kenapa kelompok peternak kok satu dengan yang lainnya kok tidak bisa bersama untuk kepentingan yang sama? Katanya menyejahterakan peternak, sama-sama menyejahterakan peternak. Tapi kenapa nggak bisa duduk bareng? Itu yang membuat ya mungkin kelamaan di DVD et Impera, jadi udah mendarah daging karakternya pecah belah. Jadi punya kepentingan masing-masing membuat kita tidak punya daya tawar. Seperti yang saya bilang, kalau teman-teman kecil mau nawar harga 1 kilo pakan pun pasti kenanya harganya tinggi. Tapi kalau jumlahnya besar, rame-rame bareng-bareng nawar, belinya 1 ton, 10 ton, 20 ton, pasti akan dapat kompensasi harga yang lebih murah. Jadi jumlah besarnya, walaupun di rumah cuma 10, tapi kalau ada 3.000 kakak kali 10, kan babinya udah 30.000. Jadi kalau ada satu organisasi yang bisa menaungi ini dan akhirnya menjembatani untuk mendapatkan bahan baku yang murah, untuk bidding ke pabrik pakan yang murah, untuk bidding sesuatu frozen cement, ataupun bahkan untuk meminta pemerintah membuatkan program itu bisa. Tapi kalau sendiri-sendiri impossible. Pasti ya udah akan tergerus sama persaingan pasar. Sekarang kalau zamannya sekarang yang kaya ya stabil, yang miskin ya berdarah-darah. Jadi mana pilih yang mana mau bersatu atau memang sendiri-sendiri. Yang kedua tantangannya adalah biosecurity. Kandangnya terlalu mepet dengan kandang tetangga atau memang kandangnya tidak ada pagar, kelengkapan biosecurity juga kurang sehingga membuat wabah ASF atau wabah kematian itu susah dikontrol sampai sekarang. Terus pengetahuan peternak, ya walaupun sudah banyak informasi-informasi yang ada di dunia digital, ada juga slide-slide itu sales technical juga banyak di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memberikan materi tentang babi, tapi di level peternak rumahan masih banyak yang terlibat di fakta atau mitos. Pak mitosnya gini, Pak katanya begini, katanya yang tidak mau baca, tidak mau belajar, prinsipnya gimana sih? Itu padahal sebetulnya kalau sedikit aja mau belajar itu ketik aja keywordnya eh, itu bisa bisa tahu jawabannya. Contoh kecilnya gini, Pak bener nggak? Kalau babi baru kawin tidak boleh banyak minum. Takutnya nanti pipis, kalau pipis spermanya keluar gitu kan. Nah itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ya bisa dibilang konyol, ini ya masih muncul. Jadi karena memang kurangnya mungkin edukasi, itulah kenapa juga saya membuat acara-acara seperti ini supaya teman-teman juga naik lagi. Kalau diare juga nggak ngomong Pak babi diare obatnya apa, tapi pikir diare mikir ini induknya atau kebersihannya atau kesehatannya atau apa. Sambil mikir, sambil dokumentasi, tanyakan kepada expert, diskusi gitu. Ada juga peternak yang karakternya udah Pak, pokoknya kasih informasi ke saya semua. Jadi biar saya nggak nanya-nanya Bapak lagi. Bos, untuk jadi sampai level kayak gini itu nggak setahun 2 tahun belajarnya. Kita harus kerja di kandang orang, kita harus ikut banyak seminar, dan diceritakan 1 hari pun materi babi ini nggak habis. Jadi
Jangan jangan pikir semuanya jadi sederhanakan gitu. Ada hal-hal yang detail yang memang perlu waktu untuk ditransfer dan mampu dan tidaknya untuk ditransfer itu kita juga melihat karena nanti ada hubungannya sama finansial, sama kondisi kandang, genetik, sama fasilitas itu juga masalah. Jadi kita nggak bisa keluarkan semua dalam satu hari. Pastilah kalau saya untuk yang hal yang detail pasti saya bilang masuk ke sesi konsultasi. Ayo kita tanya jawab dalam dalam privacy gitu, nggak di publik gitu. Kenapa? Karena tiap kandang beda, nggak bisa. Bukan akal-akalannya saya supaya apa masuk masuk ke jaringannya saya. Ya itu juga sih, tapi nggak semata-mata untuk itu gitu. Jadi memang nggak bisa semuanya digeneralisir, semua peternak sama. Emang yang di Papua sama dengan Bali, yang di Jawa sama dengan di Manado, pasti nggak bisa. Orang lain kabupaten di Bali aja, Kintamani dan Denpasar aja sudah beda, Kopeng dan Solo aja udah beda. Jadi ada beberapa memang yang tidak bisa digeneralisir. Itu untuk biosecurity dan knowledge dan skill sama skillnya juga mengawinkan kawin suntik gimana. Di Bali masih pakai kawin alam. Wah, jual apa bangkung, jual jantan laku. Di Nusa Tenggara Timur yang terkesan populasinya apa secara industri yang kandang besarnya lebih sedikit, tapi mereka sudah familiar loh dengan kawin suntik. Jadi ada gap di sini perbedaan-perbedaannya. Banyak aktivis-aktivis mahasiswa-mahasiswa peternakan di NTT sudah praktis dia sudah dijual juga kawin suntiknya. Jadi diencerkan dengan ya tidak selalu dengan extender yang mahal. Mereka pakai extender-extender yang diajarkan di perkuliahan, air kelapa, pakai kuning telur atau sebagainya itu mereka praktekkan semua dan ya so far itu berjalan sampai sekarang dan mereka mereka satisfied dengan program yang ada di sana. Jadi itu bagus. Satu daerah memang bisa maju, satu yang daerah yang ketinggalan silahkan kejar ketinggalannya. Fasilitas kandang ya so-so lah ya Indonesia. Jadi mau tidak mau kalau genetiknya ngupgrade harusnya fasilitas kandangnya juga diupgrade. Cuma terkadang peternak ini latah. Kalau dapat cerita dari temannya, wih babinya keren, berotot, montok, mantap. Itu sudah pengen aja beli genetik. Padahal kandangnya masih kandang warisan dari bapaknya 10 tahun, 20 tahun yang lalu dibangun. Dia nggak punya nggak ada kesempatan untuk merehab atau merenovasi. Jadi ya kurang pas kalau kandang zaman dulu atau apa desainnya memang sederhana minimalis tapi tidak sesuai dengan kaidah peternakan itu kalau mau dimasukkan genetik yang bagus juga akhirnya membuat performa genetiknya tidak muncul. Ancaman ini yang paling seru, ancaman kita sama-sama tahu masih ada ASF, COVID, bahan baku naik turun. Nanti kita coba nanti saya carikan narasumber untuk membahas bahan baku ini karena hubungannya ada dengan impor, ada dengan produksi dalam negeri, akses pasarnya karena nanti kalau udah lain pulau kita sama-sama tahu COVID, PPKM, karantina, semuanya bermasalah perdagangan antar pulau. Jadi aksesnya dari peternak ke pasar itu akan terganggu juga. Terus ada juga nanti ini saya ingin masuk dulu. Ada dua kalau memang peternak tidak kompak, peternak rumahan. Terserah, sekarang mau dibawa kemana? Akankah transformasi ke integrator? Jadi nanti yang memainkan peternakan babi ini adalah perusahaan-perusahaan besar, notabene pemodal besar, yang tidak bisa dilawan sama peternak rumahan, atau nanti kalau seperti yang sekarang ini harga naik terus, ingat ada pembatasnya yaitu harga daging impor. Enggak, oh Pak, enggak mungkin pemerintah impor, ya enggak mungkin. Mungkin enggak mungkin. Tapi jangan lupa, banyak pebisnis loh. Kalau masih ada cuan, kenapa? Why not? Ya kan? Kalau ada cuan yang ambil babi dari Australia, ambil babi dari US atau ambil babi dari Eropa, kalau harganya selisih sedikit tapi kualitasnya jauh di atas, akhirnya orang sampai sekarang pun kalau kemarin tidak COVID, banyak hotel bintang 4, bintang 5 nggak pakai barang lokal tuh, pakainya barang impor. Artinya barang itu ada.
Nah, silahkan. Jadi teman-teman juga mikir, nggak terus, harga naik terus ya, sampai kapan ya? Mau sampai nilai berapa ya? Enggak, ada pembatasnya. Kalau populasi dunia perbabian nanti yang di luar Indonesia sudah tambah, pasti mereka pelan-pelan harga turun. Kalau teman-teman cek sekarang di Cina harganya kan terus turun. Karena mereka repopulasinya bagus. Sehingga kalau harga turun nanti mereka jangan-jangan ngimpor lagi ke Indonesia. Kalau udah ngimpor ke Indonesia, ada importernya, swasta yang ngerjain. Nah, teman-teman mau apa? Nah, kalau integrator sudah bangun kandang, nanti yang mereka punya bibit, mereka punya pasar, mereka punya pakan, semuanya dihantam. Teman-teman mau ngerjain apa? Itu. Jadi itu juga. Nah, saya kembali sedikit ke weakness. Kalau biosecurity tadi tidak bisa dipenuhi karena sedang ada trade-nya adalah ASF. Jadi mungkin kalau misalnya terlalu rapat Pak, tetangga sebelah terlalu dekat, itu tetangga sebelah saya itu udah saya kasih tahu pakai yang disinfektan yang bagus ya makainya apa deterjen aja atau dia pakainya air aja atau pakainya nggak ngikut prosedur Pak, masih pakai apa pakan limbah restoran nggak diolah gitu. Nah, kalau begitu harus switch tuh. Jangan paksain ternak babi tuh. Coba alternatif-alternatif ternak lain atau memang dilipat aja lakukan bisnis yang lain. Persatuan penting di sini. Jadi karena masalahnya di peternak rumahan ini adalah ukuran bagaimana biar cepat besar. Bersatu jadi satu grup, satu kelompok. Tujuannya bukan hanya untuk chit-chat di grup, gosip-gosip, ribut, tapi tujuannya untuk trading. Bagaimana bisa dapat volume, bagaimana bisa dapat barang yang murah, akhirnya cost produksinya turun. Sekalian juga bisa dapat transfer-transfer ilmu, pelatihan-pelatihan, program-program yang lebih menarik, lebih bagus karena bersatunya kelompok. Karena nggak mungkin, kayak saya nggak mungkin dong, babinya cuma 5, babinya cuma 10, kita kunjungin satu-satu rumah per rumah gitu. Kita bukan LSM gitu kan, LSM pun juga siapa yang mau ngerjain, pemerintah pun juga nggak ngerjain gitu kan. Teman-teman nggak bisa menunggu kejadian itu, ya buat saya impossible. Jadi ingat, masih ada ASF, COVID, belum lagi nanti ada bencana alam, krisis, dan lain sebagainya. Ingat, yang saya jelaskan kemarin, radius-radius kilometer, jadi selalu diupdate. Kalau punya grup-grup peternakan, silahkan diupdate. Babinya masih ada nggak yang mati? Pak siapa punya babi mati nggak? Kena virus nggak? Kena wabah nggak? Harus diupdate, jangan cuek. Kalau sudah cuek, kita nggak ngerti tiba-tiba virusnya mendekat, gelombang kedua, gelombang ketiga. Trading juga harus diawasi, diingetin. Kalau untuk tetangga, janganlah beli dari zona merah dulu. Beli babi dari zona kuning atau zona hijau, perlu dikontrol. Syukur-syukur kalau memang ada tes kitnya ASF, darahnya diambil, dicek kan ke BVVet, babi yang mau dibeli ini positif atau enggak. Ini yang saya ceritakan kemarin, membagi jadi merah, kuning, hijau. Yang merah nggak boleh sembarang orang masuk, stop di situ. Yang kuning mulai mandi dan lain sebagainya, hijau bisa masuk kandang. Dan di sini, mari, yuk, pakai pakan yang berkualitas. Kita mau ajar juga untuk bagaimana memformulasikan. 805 itu konsentrat, jadi masih bisa dicampur dengan jagung dedak, menir, apa-apa yang ada di alam, bahkan sampai ke limbah restoran masih bisa kita kombinasikan dengan pakan pabrikan. Nah, cuma pesan saya tadi, limbah restoran tidak bisa langsung, harus ada olahan lebih dahulu, processing dulu, mulai fermentasi, pemasakan, dan lain sebagainya. Saya rasa itu untuk hari ini. Chandra Destiawan kawan sharingku Gold Coin Pakan Babiku. Terima kasih. Subscribe, like, dan komen. Terus di-share ke teman-teman yang lainnya. Salam Jaya Peternak Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Tetap semangat.